Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim pasti tahu dan hafal sholawat Ibrahimiyah, sebab sholawat ini selalu dibaca setiap melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tepatnya dibaca setelah membaca tahiyat akhir. Dengan demikian, dalam sehari semalam minimal kita telah membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 5 kali. Syekh Ismail An-Nabhani menerangkan, sholawat Ibrahimiyah merupakan sholawat yang paling utama dan paling sempurna redaksinya dibanding sholawat-sholawat yang lain, baik sholawat yang maksur dari Nabi atau yang tidak maksur. Hal itu dikarenakan sholawat Ibrahimiyah langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dengan riwayat yang mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak perawi hadis seperti Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, dan lain-lainnya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, Rasulullah mendatangi kami, lalu beliau ditanya, Allah telah memerintahkan kami untuk memberi sholawat kepadamu. Bagaimana cara kami harus bersolawat kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, katakanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau limpahkan sholawatmu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di semesta alam engkau maha terpuji dan maha mulia. Di semua riwayat sholawat Ibrahimiyah, dalam menyebut Nabi Muhammad tidak ada yang menggunakan kalimat Sayyidina Muhammad. Namun menurut sebagian ulama, yang paling utama dalam membaca sholawat Ibrahimiyah adalah dengan menambahkan kalimat Sayyidina sebagai bentuk adab atau etika kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita tidak menambahkan kalimat Sayyidina, berarti kita mengikuti riwayat yang ada, dan masalah ini tidak perlu diperpanjang lebar yang akhirnya membuat perpecahan. Diberi nama sholawat Ibrahimiyah karena dalam sholawat ini Nabi Muhammad SAW disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkait dengan hal ini, Syekh Nawawi di dalam kitab karangannya Murrahul Labib menjelaskan hal-hal yang menjadi alasannya. Pertama, doa Nabi Ibrahim untuk Rasulullah SAW. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa teruntuk Nabi Muhammad SAW dengan doa ini atau sholawat Ibrahimiyah. Karena hal inilah Allah menggerakkan lisan umat Nabi Muhammad senantiasa menyebut nama Nabi Ibrahim sebagai bentuk balasan kebaikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, harapan Nabi Ibrahim untuk umat Rasulullah. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah untukku sebutan yang baik pada umat terakhir, yakni dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengabulkan doa tersebut sehingga menyambung penyebutan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai pujian yang baik dari umat Nabi Muhammad untuk Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim memiliki hubungan erat dalam nasab dan dalam syariat. Keempat, kekaguman Nabi Ibrahim terhadap Nabi Muhammad dan umatnya menjadikannya banyak memohon kepada Allah agar dapat memperoleh keutamaan dari Nabi dan umat terakhir. Untuk keutamaan dan khasiat sholawat Ibrahimiyah sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki berkata, membaca sholawat Ibrahim sebanyak 1000 kali menjadikan orang yang membacanya dapat melihat Rasulullah SAW baik dalam tidur ataupun dalam keadaan sadar. Imam As-Sawi juga menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat ini atau sholawat Ibrahimiyah, maka aku bersaksi untuknya di hari kiamat dengan kesaksian, dan aku akan memberinya syafaat. Berikut adalah keutamaan sholawat Ibrahimiyah yang banyak dibuktikan oleh para pengamalnya. Tetapi sebelumnya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Lensa Agama ini. Insya Allah kami akan rutin mengupload video yang bermanfaat bagi kita sekalian. Khasiat yang pertama, keberkahan hidup, berkah umur, anak, harta, dan lainnya. Caranya adalah sholawat Ibrahimiyah dibaca 3 kali atau 5 kali atau 7 kali setiap selesai melaksanakan sholat fardu, dan yang terpenting adalah istiqomah dalam membacanya. Khasiat yang kedua, mengatasi banyak masalah. Sebanyak dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dengan memperbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah, dengan tanpa dibatasi dengan jumlah hitungan, kita akan selamat dan segera keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Khasiat yang ketiga, terlaksananya hajat, seperti hajat punya rumah, mobil, jodoh, dan lain-lainnya. Caranya adalah sholawat Ibrahimiyah dibaca sebanyak 1000 kali setiap malam selama 41 hari. Khasiat yang keempat, menyembuhkan penyakit. Sholawat Ibrahimiyah juga bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menyembuhkan banyak penyakit, baik penyakit medis ataupun non-medis. Caranya adalah sholawat Ibrahimiyah dibaca sebanyak mungkin dengan diniati menjadi obat dari sakit yang diderita. Khasiat yang kelima, terkabulnya doa kita. Dari Abu Ali Al-Jambi, dari Fadlah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, tiba-tiba seorang laki-laki masuk, lalu sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Rasulullah kemudian bersabda, engkau tergesa-gesa wahai musolli. Apabila engkau sholat kemudian duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Bacalah sholawat atasku, lalu berdoalah. Selepas itu seorang laki-laki yang lain datang dan mengerjakan sholat, memuji Allah dan membaca sholawat kepada Nabi. Maka Nabi pun bersabda, wahai musolli, berdoalah engkau kepada Allah, niscaya doamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Demikian sebagian dari manfaat dan khasiat sholawat Ibrahimiyah. Semoga bermanfaat.